Shalom, Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, selamat berjumpa kembali di dalam doa malam persekutuan doa Victory Family. Saya rindu keadaan kita semuanya sehat, keadaan kita semuanya baik-baik dalam perlindungan, dalam penyertaan Tuhan, dan dalam berkat Tuhan yang melimpah. Mari sambil menunggu yang lain untuk bergabung, kita siapkan hati kita. Tinggalkan semua kesibukan, kita mau duduk tenang di dalam hadirat Tuhan. Siapkan hatimu, siapkan seluruh hidupmu untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Mari saya mengajak kita semua untuk tundukkan kepala, kita sama-sama mengucap syukur, kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur malam hari ini Bapa, seberapa kami yang ada, yang hadir, yang setia mengikuti acara doa malam persekutuan doa Victory Family. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah pujian penyembahan kami. Engkau memperhatikan doa-doa yang kami naikkan. Malam hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Ada banyak hal yang harus kami lalui di dalam hidup ini. Meskipun kami rasa tidak mudah, tetapi kami terus percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu, kalau kami malam hari ini boleh ada, kami sehat, kami mau mengucap syukur kepadamu Bapa. Karena semuanya itu datangnya dari Tuhan. Bukan karena kemampuan dan kekuatan kami, bukan karena hasil usaha kami. Tetapi malam hari ini kami mau menyatakan isi hati kami. Kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup ini. Terima kasih untuk pembelaan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk berkat-berkat. Tuhan, kami tidak bisa membalas semua kebaikan Tuhan. Hanya doa, penyembahan kami, kesetiaan kami yang boleh kami naikkan di hadapan Tuhan malam hari ini. Kami undang Kau hadir Tuhan, dimanapun kami berada. Tuhan boleh melawat setiap pribadi yang haus dan lapar akan Tuhan, yang memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Biar Engkau yang melawat kami, Engkau yang memeluk kami, Engkau yang memperhatikan setiap tetes air mata kami. Kami percaya mujizat-Mu masih berlangsung sampai hari ini. Untuk setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Bahkan saat kami menyembah, sungguh kami percaya hadirat Tuhan, lawatan Tuhan sanggup menyembuhkan kami yang sakit, menghiburkan kami yang susah. Oh, mencukupi apa yang menjadi keperluan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Roh Kudus, bekerjalah lebih lagi di dalam hidup kami. Kami rindu mengalami Tuhan lebih lagi daripada hari-hari sebelumnya. Pakai setiap kami Bapa. Malam hari kami rindu mengalami lawatan Tuhan. Biar mujizat-Mu bekerja. Malam hari ini aku berdoa untuk setiap Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang mengikuti acara live Instagram malam hari ini. Engkau juga mendidik mereka satu persatu, mendengar setiap doa-doa mereka, pergumulan mereka, air mata mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah hati kami malam hari ini, ucapan syukur kami yang melimpah, yang meluap dari hati kami. Dan biarlah hanya nama Yesus yang ditinggikan, yang diagungkan melalui acara ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu naikkan pujian penyembahan ini. Bukan hanya dengan suaramu saja, tetapi biar hatimu menyembah kepada Tuhan.
Engkaulah tempat perlindungan kami. Engkaulah kubu pertahanan kami, tempat kami berlindung. Karena tidak ada seorang pun atau kuasa manapun yang sanggup menolong hidup kami. Hanya nama-Mu, hanya nama Yesus yang sanggup menolong setiap kami.
kami perlu Tuhan. Di atas segala-galanya kami perlu Tuhan. Syarabata karalabayase. Haleluya. Engkau melihat dan menilik setiap hati kami, Tuhan. Engkau tahu ketakutan kami. Engkau tahu kekhawatiran kami. Oleh sebab itu kami malam hari ini berseru-seru kepadamu, Tuhan. Menolong tempat perlindungan kami. Syarabata karalabarabata shikaralabarabata. Ya Ramaya Sandalama. Haleluya, haleluya. Biar Engkau yang menolong setiap kami, Tuhan. Perlindungan-Mu buat setiap kami malam hari ini, yang sungguh-sungguh percaya, yang sungguh-sungguh berseru kepada nama Yesus. Kiarabata syarabata karalabarabata syaralabarabata karalabarabata. Haleluya. Kuatkan setiap kami. Berikan kemampuan buat kami. Beri penghiburan buat kami, kekuatan dari tempat maha tinggi turun atas setiap kami, mengusir setiap kegentaran hati, menghalau setiap kekhawatiran. Biar Engkau yang mengganti dengan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu turun malam hari ini juga untuk setiap kami, Bapa. Inarabata syakaya labata syada rabata karalabarabata syaralabara. Kiarabata syada rabata karalabarabata syaralabarabata karalabara. Terima kasih Tuhan, kami rasakan kehadiran-Mu menyapa setiap kami, bahkan ketika kami ada di rumah-rumah. Engkau yang melawat mereka satu persatu. Tuhan, mungkin mereka malam hari ini sedang ada dalam pergumulan yang berat, sedang mengalami masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, pergumulan demi pergumulan yang seakan-akan tidak pernah selesai. Mari Roh Kudus, Engkau yang menolong, memberi kelegaan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kami percaya pertolongan tangan-Mu terulur malam hari ini untuk menolong setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Sungguh kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk menolong kami. Malam hari ini Tuhan yang sama, Tuhan yang hidup akan menolong setiap kami, memberikan kekuatan buat kami. Terima kasih Bapa, bekerjalah sesuai dengan kehendak dan rencana bagi setiap kami yang sungguh-sungguh berdoa malam hari ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi setiap orang yang percaya. Terima kasih Bapa. Sekarang kami siap mendengar akan menjadi firman Tuhan. Biar kami membuka hati kami lebar-lebar. Biar firman-Mu yang menolong kami, menyembuhkan kami yang sakit, menghibur kami yang susah, menguatkan kami yang lemah, mengangkat setiap beban pergumulan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, malam hari ini, beberapa hari ini Tuhan taruh satu kata-kata, satu kalimat di dalam hati saya ketika berjumpa dengan orang-orang yang sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami kelemahan di dalam hidup ini, ya. Saya percaya hari-hari ini adalah tidak mudah bagi setiap kita untuk tetap bisa berjalan, tetap bisa kuat di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, satu kalimat ini yang Tuhan taruh di dalam hati saya, bahwa kita semua harus kuat menghadapi hari-hari yang sukar, hari-hari yang tidak mudah dalam menghadapi berbagai pergumulan, ya. Mari, apa kata firman Tuhan tentang kehidupan kita, ya. Kadangkala kita pun manusia bisa menjadi lemah, melihat keadaan sekeliling kita, melihat kenyataan hidup, ternyata ada banyak hal yang membuat manusia itu lemah. Mari kita buka satu ayat pesan firman Tuhan untuk setiap kita malam hari ini yang terdapat di dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7, tetapi kita akan baca ayat demi ayat. Kita akan baca ayat pertama sampai ayat yang kedua. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain, ya. Saya menggarisbawahi kalimat ini, jadilah kuat oleh kasih karunia, ya. Tuhan ingin di zaman akhir ini kita semua jangan menjadi lemah, jangan menjadi letih, jangan menjadi lesu, apalagi putus asa menghadapi pergumulan hidup ini. Tetapi Tuhan merindukan mendapati anak-anaknya menjadi kuat, bukan oleh karena kemampuan kita sendiri, tetapi oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ada anugerah, ada kasih karunia yang Tuhan berikan buat kita untuk tetap menjadi orang-orang yang kuat, ya. Bagaimana kita mungkin bisa bertanya kepada Tuhan, ya, kadangkala di dalam proses kehidupan ini ada kalanya kita gagal untuk menjadi manusia yang kuat, ya. Ada kalanya bahkan sebagai hamba Tuhan pun seringkali kita pun menjadi lemah. Tetapi biarlah malam hari ini ada hal-hal yang Tuhan ingin katakan kepada setiap kita untuk menjadi kuat, ya. Seperti apa? Kita lihat yang pertama, kita harus menjadi kuat seperti seorang prajurit. Ayat yang ketiga dan yang keempat. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya, ya. Berbicara tentang prajurit ini, tentunya kita tidak pernah melihat ada prajurit itu yang diribetkan, ya, diribetkan dengan barang bawaannya, atau bagaimana dengan modelnya, atau bagaimana dengan keadaan pribadinya, ya. Saya belum pernah melihat prajurit yang demikian. Yang saya dapati adalah prajurit itu adalah orang yang selalu siap di dalam pertempuran, ya. Satu ketika beberapa tahun yang lalu kami para hamba-hamba Tuhan ini diwajibkan mengikuti yang namanya Doulos Camp, ya. Ada satu training untuk para hamba-hamba Tuhan yang diwajibkan sebelum kita terjun ke dalam pelayanan.
Ternyata di dalam camp ini selama 2 hari ini benar-benar kita ini dilatih mentalnya, sedemikian dihancurkannya ego kita, ya. Di situ benar atau salah kita ini tetap mendapatkan hukuman, ya. Sampai ada beberapa peserta yang nangis mau minta pulang. Tetapi ada satu pelajaran yang berharga yang saya dapatkan dari camp ini, camp Doulos ini, yaitu kita ini diumpamakan seperti seorang prajurit. Begitu kita dengar suara peluit, panggilan dari komandan, entah itu siang, entah itu malam, waktu kita makan atau waktu kita tidur, ketika kita dengar suara peluit ini, diwajibkan kita harus berkumpul di dalam tempat yang sudah ditentukan. Jadi kita semua tidur pun sampai kita nggak mungkin lagi ganti dengan pakaian tidur. Jadi kita dalam keadaan kondisi siap tempur, ya, berpakaian lengkap, kita tidur. Tidurnya pun tidak bisa nyenyak, ya. Telinga kita harus tajam. Kapan suara peluit itu akan berbunyi? Kita harus sudah siap dengan pakaian yang lengkap, ya. Kemudian ada satu perkara di situ waktu itu diajarkan tentang ketika kita nggak salah sekalipun, ya, mungkin kita dalam satu regu ada salah satu anggotanya yang salah atau terlambat untuk hadir, baru terlambat saja, kita semua satu tim kena hukuman. Pada waktu itu kita semua rasanya kepingin memberontak, ya. Ini bukan kesalahan saya. Dibentak-bentak, dimaki-maki, dihancurkan ego kita. Kemudian kita diingatkan, disetelkan satu film di situ. Bagaimana dengan pribadi Yesus? Tidak didapati satu kesalahan pun dari Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi Dia rela. Dihancurkan, dihina, dianiaya, diolok-olok, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Bukan karena dosanya. Disitulah kita sadar, teladan kita adalah Tuhan Yesus. Demikian juga sebagai prajurit, sebelum kita terjun ke dalam pelayanan, kita dibekali dengan mental yang seperti ini. Seperti Tuhan Yesus, harus tetap siap, benar maupun salah, harus siap di dalam segala keadaan untuk maju di dalam peperangan. Bukankah hidup yang kita jalani ini adalah merupakan satu peperangan? Dibutuhkan hati yang siap untuk berperang. Tidak ada celah untuk kita santai, untuk lengah. Tetapi sebagai prajurit di sini, Tuhan ingin kita semuanya menjadi kuat. Secara mental, secara fisik kita harus kuat, siap sedia untuk berperang. Oleh sebab itu Tuhan ingin kita semuanya menjadi kuat seperti seorang prajurit, ya. Prajurit ini selalu dimentori, tidak pernah diajarkan untuk kalah, tetapi selalu di briefing, kamu harus menang. Tidak pernah mengenal apa yang namanya kata kalah. Prajurit ini harus juga loyal kepada pemimpinnya. Siapakah pemimpin kita? Yaitu Tuhan Yesus. Setia sampai mati, sampai titik darah yang penghabisan. Itu yang Tuhan inginkan dari setiap kita anak-anak Tuhan. Seperti seorang prajurit, ya, tidak pernah ribet dengan pribadinya, kebutuhannya, keperluannya sendiri tidak pernah diingat. Tetapi satu yang harus dia ingat, yang harus dia kerjakan adalah perintah dari komandan ini. Siap sedia di dalam setiap waktu. Dan yang kedua, diumpamakan kita harus kuat. Ayat yang kelima, seperti seorang olahragawan. Ayat yang kelima, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Yang kedua, Tuhan ingin kita semua menjadi kuat seperti seorang olahragawan.
Apa yang kita pelajari dari seorang olahragawan? Yaitu disiplin, berlatih agar mempunyai daya tahan tubuh yang kuat menghadapi setiap babak pertandingan. Pertandingan demi pertandingan. Ketika kita menang dalam satu babak pertandingan, akan diperhadapkan lagi ke babak pertandingan yang berikutnya dengan lawan yang mungkin lebih kuat, dengan aturan-aturan mungkin yang lebih ketat lagi. Jadi jangan kendor hari-hari ini. Disiplin dalam doa, disiplin dalam membaca firman Tuhan, memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Itu yang harus kita lakukan seperti seorang olahragawan ini. Kalau kita semua ingin kuat, kita harus memiliki disiplin di dalam hidup ini. Yang ketiga, selain olahragawan, yang ketiga ayat yang ke-6, contohnya adalah seorang petani. Ayat yang ke-6, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Contoh yang ketiga adalah seorang petani. Apa yang dapat kita pelajari dari seorang petani ini? Seorang petani ini adalah orang yang giat, adalah orang yang tekun, adalah orang yang sabar dan yang pekerja keras, bukan orang-orang yang santai kemudian mendapatkan hasil. Seorang petani dituntut untuk bekerja keras, dimulai dari awal, mulai membajak tanah, ya. Dia harus mencangkul tanahnya. Setelah tanahnya ini gembur, apa yang harus dia lakukan? Dia bukan pergi tidur, tetapi dia harus menabur benih. Menabur benih dengan mencucurkan air mata. Ada pergumulan di situ. Setelah ditabur benihnya, apakah besoknya akan berbuah? Tidak. Tetapi petani juga harus rajin memberi pupuk, menyirami tanamannya, bahkan menghalau hama yang mendekat atau yang mengganggu dari tanaman ini. Merawat hari demi hari. Harus sabar, harus tekun. Bukankah hidup ini kadangkala Tuhan izinkan kita mengalami yang namanya penderitaan, ya? Semuanya akan menjadi indah pada waktunya. Seperti seorang petani ini, ya, mulai membajak tanah. Ada peluh yang dia cucurkan, ada peluh keringat yang dia keluarkan. Kemudian dia membeli benih, ada korban di situ. Kemudian dia harus memupuk, dia harus terus bekerja. Dia harus bekerja keras dan sabar menantikan waktu panen. Akan ada waktu yang indah bagi orang yang sabar. Hari ini mungkin kita sedang ada dalam pergumulan. Belajar dari seorang petani. Belajar sabar. Belajar tetap bertahan. Belajar tetap kuat di dalam penderitaan ini. Percaya dan pasti kita akan menuai pada waktunya. Malam hari ini contoh-contoh dari firman Tuhan untuk kita tetap kuat sudah diberikan sebagai seorang prajurit, seperti seorang olahragawan, seperti seorang petani. Mungkin malam hari ini kita sedang ada dalam penderitaan. Bertahanlah, minta kekuatan dari Tuhan, minta pengertian dari Tuhan, supaya kita tetap bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan memperoleh kemenangan demi kemenangan. Tuhan tidak membiarkan kita untuk bertempur dan mengalami kekalahan, tetapi yang Dia butuhkan adalah dia prajurit ini patuh kepada komandannya. Olahragawan juga rajin untuk berlatih supaya badannya menjadi kuat dan boleh memenangkan di dalam pertandingan. Petani juga memiliki ketekunan, kerja keras dan sabar. Tetap lakukan apa yang menjadi bagian kita dan izinkan Tuhan yang menentukan hasilnya. Mari malam hari ini engkau yang sedang ada dalam pergumulan bersama-sama dengan saya untuk berdoa. Terima kasih Bapa. Kami percaya
jika malam hari ini Tuhan izinkan kami mengalami persoalan, mengalami pergumulan di dalam hidup ini. Kami mohon, biar Roh Kudus-Mu turun atas setiap kami, untuk menolong setiap kami memiliki mental seperti seorang prajurit yang memiliki komandan, yaitu Tuhan Yesus. Satu teladan di dalam hidup ini untuk mau berkorban, untuk tetap tunduk kepada komandan, setia sampai akhir, tidak direpotkan dengan keperluan pribadi kami, tetapi semua yang kami kerjakan tentang kerajaan surga. Disiplin seperti seorang olahragawan, mempunyai jam-jam doa, jam-jam kami membaca firman Tuhan, dan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kami mau sabar menantikan waktu-Mu, seperti seorang petani yang menanti-nantikan waktu panen itu. Bukan dengan santai, tetapi kami mau bekerja keras, Tuhan. Tolonglah setiap kami malam hari ini. Kami yang ada di rumah, kami yang sedang mengalami kelemahan, kemunduran secara iman, bangkitkan kami kembali, beri kekuatan, agar kami boleh menyelesaikan sampai akhir dengan kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. sedang bimbang, katakan kepada Tuhan, tenanglah kini hatiku,
kedua tanganmu lebih lagi menyembah kepada Tuhan. Sampai kau berjumpa muka dengan Tuhan Yesus. Kinaramata syakaya ralaba rabata karalaba rabata syaralaba rabata karalaba. Karena hanya Yesus satu-satunya penolong di dalam hidup. Kinaramata syanda rabata karalaba rabata syigidi rabata karalaba rabata syaralaba rabata karalaba rabata. Oh rabata syaralabata karalabata shikarabata. Tetap percaya, tetap setia kepada Tuhan. Janjinya tidak berubah. Apa yang difirmankannya pasti akan digenapi di dalam hidup kita. Mari jangan lemah, jangan goyah, tetap kuat. Tetap kuat bertahan. Karena Tuhan pasti menolong di dalam kehidupan kita. Sebab Dia setia. Dan waktu Tuhan selalu yang terbaik. Mari jangan kendor, taruh harapanmu kepada Tuhan. Jangan goyah, jangan bimbang, jangan putus asa menghadapi pergumulanmu. Inarabata syada rabata karalaba rabata syada rabata karalaba. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan andalanku, dan ku hanya kan berharap padamu. Sekali lagi katakan, Engkau Tuhan yang
keluarga, mengucap syukur untuk kesehatan, mengucap syukur untuk pekerjaan, dan semua yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita. Mari malam hari ini buka kedua tanganmu, katakan terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dan terlalu baik buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, syukur. Haleluya. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup ini. Terima kasih untuk kesehatan yang begitu luar biasa. Engkau anugerahkan secara cuma-cuma buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk keluarga, untuk orang tua, mertua, untuk anak, menantu, cucu-cucu kami. Semuanya adalah anugerah berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk setiap rupiah yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam hidup kami. Semuanya sangat berarti buat kami Tuhan. Dan malam hari ini, biarlah Tuhan mendapati hati yang mengucap syukur atas semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Kami tahu tanpa Tuhan, di luar Tuhan, kami tidak mampu berbuat apa-apa. Semua bukan karena kami, bukan kekuatan kami, bukan kemampuan kami, tetapi kami mendeklarasikan semua datangnya dari Tuhan. Semua yang terbaik Tuhan sudah berikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku berdoa malam hari ini untuk setiap orang yang sedang ada dalam pergumulan, yang kami rasa-rasakan kami tidak mampu, tidak kuat. Malam hari ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan tunjukkan kepada kami jalan yang harus kami tempuh. Tuntun kami Tuhan, pegang erat tangan kami. Biar apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, semuanya adalah tuntunan dari Tuhan di dalam hidup kami ini. Kami percaya tidak ada yang mustahil kalau Tuhan menolong kami. Tuhan akan mempertemukan kami dengan orang-orang yang hebat, orang-orang yang mampu, dan kami tahu semuanya itu datangnya dari Tuhan. Kemudahan, jalan yang lancar itu bukan karena usaha kami, tetapi semua datangnya dari Tuhan. Pertolongan demi pertolongan akan nyata di dalam hidup kami. Satu persatu Tuhan tolong setiap kami, sehingga hidup kami menjadi hidup yang berkemenangan. Ada mujizat, ada pertolongan Tuhan, ada penyertaan Tuhan di dalam hidupmu. Dan kami mau menandai semuanya itu datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Tuhan Engkau tetap menjadi andalan di dalam hidup kami. Engkau satu-satunya penolong di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, tanpa Tuhan kami tidak mampu. Biarlah penyertaan Tuhan terus ada, menopang kami, menjadikan kami kuat kembali. Tidak ada alasan bagi kami untuk menjadi lemah, untuk menjadi bimbang, untuk menjadi putus asa. Sebab kekuatan dari Tuhan itu Tuhan turunkan, anugerahkan kepada
kepada setiap kami terus menerus setiap hari, bahkan selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Bekerjalah lebih dahsyat lagi kepada setiap kami malam hari ini. Kami rindu mendengar sorak-sorai kemenangan di dalam hidup kami, keluar dari mulut kami, bahwa karya Tuhan begitu ajaib. Mujizat Tuhan tetap dinyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Ramatasyakaya Rabatakaralama Ramatasyedede. Akan ada muncul pahlawan-pahlawan yang akan dipakai Tuhan di tengah-tengah masa yang sukar. Orang-orang yang perkasa, yang mau dipimpin oleh Tuhan, yang mau menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan. Keramatasyakaya Rabatakaralama. Lihat tangan-tangan yang terangkat malam hari ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya mujizat-Mu turun kepada setiap tangan-tangan yang terangkat malam hari ini. Tuhan, kami percaya mujizat-Mu ada bagi setiap kami.
yang sungguh-sungguh percaya, yang sungguh-sungguh setia kepada janji firman Tuhan. Tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan untuk menolong di dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan membuka jalan yang baru. Solusi Tuhan sudah siapkan buat setiap kami. Untuk setiap pergumulan, untuk setiap doa-doa yang sudah dinaikkan malam hari ini. Tuhan adalah penolong kami, Tuhan adalah andalan kami. Kami percaya malam hari ini mukjizat itu terjadi nyata buat setiap kami. Malam hari ini aku berdoa Tuhan untuk para pengikut setia doa malam yang diadakan oleh Persekutuan Doa Victory Family malam hari ini. Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati kami. Kesehatan mereka, usaha pekerjaan mereka, keluarga mereka, bahkan yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya ada mujizat, ada kesembuhan terjadi, ada pertolongan Tuhan yang akan dinyatakan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum acara ini akan berakhir dan kami akan berpisah satu dengan yang lain, Tuhan, Engkau tetap menguatkan setiap kami. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Apa yang kami doakan Tuhan menjawab. Tuhan ulurkan tangan-Mu untuk menolong, mendengar doa-doa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan terima berkat dari Tuhan malam hari ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari kuasa Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus itu turun atas hidupmu, memberkati kesehatanmu, memberkati keluargamu, memberkati usaha pekerjaanmu, sehingga apa saja yang engkau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Selalu beruntung kemana saja engkau pergi, kebajikan dan kemurahan Tuhan selalu mengikuti engkau seumur hidupmu. Tuhan Yesus menyertai di dalam kehidupan kami. Terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus turun atas setiap kita malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Orang percaya bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Dalam susah sukaku, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Yesus beri kuat padaku. Sabar dalam susah suka.